Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Rizky Fauji akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul asertif. Pendahuluan. Latar belakang. Penyakit kanker kedua terbanyak dialami oleh wanita di seluruh dunia. Menurut International Agency for Research on Cancer, dalam mulai dari 2016, 85% dari kasus kanker di dunia yang berjumlah sekitar 493.000 dengan 273.000 kematian. Menurut WHO, bahwa pada tahun 2030 jumlah penderita kanker di Indonesia meningkat 75%. Di Indonesia setidaknya ada 15.000 wanita yang terinfeksi kanker serviks setiap tahunnya. Latar belakang Riskes 2013, kanker serviks tertinggi di Indonesia terdapat di Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Depkes tahun 2016 572 pemeriksaan dan diantaranya terdapat 102 wanita dengan positif HIV dan orang dicurigai kanker serviks. Ketiga, penyebab utama kanker serviks adalah infeksi human papilloma virus HPV, strain tertentu yang menyerang ke dinding leher rahim wanita. Kanker serviks dari waktu ke waktu akan menyebabkan komplikasi lebih lanjut seperti nyeri siatik, kaki edema, dan hidrosis, hampir selalu dikaitkan dengan keterlibatan dinding panggul luas oleh tumor. Latar belakang, masalah keperawatan yang sering muncul pada klien dengan kanker serviks adalah nyeri akut, defisit nutrisi, ansietas, gangguan mobilitas fisik, resiko ketidakseimbangan cairan, resiko infeksi, dan defisit pengetahuan. Terus ada Morita dan kawan-kawan 2016 di Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani Samarinda tahun 2016 yang diambil dari bulan Juli hingga Agustus ditemukan 48 kasus kanker serviks stadium lanjut dengan distribusi yang paling banyak mengalami kanker serviks yaitu pada usia 45-49 tahun. Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mendapatkan gambaran pelaksana asuhan keperawatan pada pasien dengan kanker serviks stadium 3 di ruang mawar nifas Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Sarani Samarinda, Kalimantan Timur. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan masalah, yaitu bagaimana memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan kanker serviks stadium 3 di ruang mawar nifas Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Sarani Samarinda. Tujuannya itu ada tujuan umum sebagai gambaran asuhan keperawatan, tujuan khusus yaitu ada mengkaji, merumuskan diagnosis, menentukan perencanaan, melakukan pelaksanaan, evaluasi. Manfaat teoritis bagi ilmu pengetahuan, referensi dan informasi dapat meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan. Manfaat praktis yang pertama bagi penulis untuk menambahkan pengetahuan mengenai perawatan, bagi lahan praktik sebagai masukan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi. Ketiga, bagi profesi sebagai masukan dan meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi. Tinjauan pustaka. Definisi karsinoma ialah keganasan pada tumor epithel yang menyebabkan oleh neoplasma. Neoplasma merupakan kelainan pertumbuhan sel di dalam tubuh yang ditandai dengan perkembangan sel baru abnormal bersifat merusak atau karsinogen. American Cancer Society. Penyakit kanker serviks merupakan kanker yang terjadi pada serviks uterus, suatu daerah pada organ reproduksi wanita yang merupakan pintu masuk ke arah rahim yang terletak antara rahim uterus dengan liang senggama vagina. Klasifikasi stadium 0, stadium 1, stadium 1A, stadium A1, stadium 1A2, stadium 1B, stadium B1, stadium B2, stadium 2, stadium 2A, stadium 2B, stadium 3, stadium 3A, stadium 3B, stadium 4, stadium 4A, stadium 4B.
etiologinya HPV, hubungan papilomavirus. Yang pertama, yang kedua itu merokok. Yang ketiga, hubungan seksual pertama dilakukan pada usia dini. Yang keempat, berganti-ganti pasangan seksual. Kelima, menikah dengan wanita yang menderita kanker serviks. Keenam, gangguan sistem kekebalan tubuh, pemakaian pil KB, infeksi herpes genitalias atau infeksi chlamydia menahun. Tanda gejala, tanda-tanda dini kanker serviks kebanyakan tidak menimbulkan gejala, akan tetapi dalam perjalanannya akan menimbulkan gejala seperti keputihan yang makin lama makin berbau akibat infeksi dan nekrosis jaringan. Pada tahap lanjut, keluhan berupa sarwono, cairan pervagina yang berbau busuk, nyeri panggul, pinggang atau pinggul, sering berkemih, buang air kecil atau air besar yang sakit. Nur Arif dan Kusuma 2016. Penata laksana medis, loop elektrosurgisal excision prosedur. Itu ada yang pertama pembedahan laser, kedua radikal histerektomi, ketiga terapi radiasi internal dan eksternal, keempat kemoterapi. Terus ada penata laksana keperawatan. Yang pertama, membantu klien mengekspresikan rasa takut, membuat parameter harapan hidup yang realistis, memperjelas nilai dan dukungan spiritual, meningkatkan kualitas coping individu serta keluarga dan komunitas. Deteksi dini kanker serviks itu bisa dilakukan dengan IVA, inspeksi visual dengan asam asetat. Sesuai dengan namanya, IVA merupakan pemeriksaan leher, rahim, serviks dengan cara melihat langsung dengan mata telanjang leher rahim. Setelah memulas leher rahim dengan larutan asetat 3-5%. Terus yang kedua ada tes pap smear. Pemeriksaan pap smear dilakukan ketika wanita tidak sedang masak. Bab 4 dan hasil pembahasan hasil. Gambaran tempat pengumpulan data studi kasus ini dilakukan di Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani, Samarinda, yang terletak di Jalan Palang Merah nomor 1, Sidodadi, Samarinda Hulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Penulis menggunakan ruangan Mawar Nifas dari tanggal 2-7 April 2019. Ruangan ini adalah ruangan yang dikhususkan ibu setelah melahirkan normal maupun seksio, sesaria, dan wanita yang mengalami masalah dalam sistem reproduksi yang diterima dari ruang Verloskammer atau VK atau yang diterima langsung setelah pasien datang dari IGD dan Poli. Data asuhan keperawatan itu yang pertama ada pengkajian, kedua diagnosa keperawatan, ketiga perencanaan, keempat pelaksanaan, 5 evaluasi. Pengkajian klien 1, identitas klien 1, nama inisial Nyonya S, baru umur 46 tahun, jenis kelamin perempuan, status perkawinan menikah, pekerjaan IRT, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, alamat Jalan Sadio Bone, nomor register itu. Terus identitas klien 2, nah, pasien inisial Nyonya N, umur 36 tahun, jenis kelamin perempuan, status perkawinan menikah, pekerjaan IRT, agama Islam, pendidikan terakhir tamat SMA, alamat Jalan Abdul Wahab Sarani, Balikpapan. Pembahasan pengajian. Ditemukan data pada saat pengkajian pasien 1 mengeluh nyeri pada perut bagian bawah karena perdarahan dengan kualitas seperti tertusuk skala 5, nyeri sedang, hilang timbul. Didapatkan pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah 170/80, nadi 80, RR 20 dan suhu 36, dan pemeriksaan hemoglobin. Karsinoma cervical invasif tidak memiliki gejala, namun karsinoma invasif ini dapat menyebabkan sekret vagina atau perdarahan vagina bersamaan dengan tumbuhnya tumor. Gejala yang muncul kemudian adalah nyeri punggung bagian bawah atau nyeri tungkai akibat kadang-kadang saraf lumbosakralis. Berbeda dengan klien kedua, pasien tidak ada mengeluh nyeri tetapi mengeluh sesak napas. Pemeriksaan fisik terdapat pernapasan cuping hidung menggunakan otot
bantu napas dan frekuensi napas pasien mencapai 26 kali per menit. Pada klien kedua tidak ada keluhan perdarahan tetapi mengeluhkan lemas. Pasien mengatakan mual muntah dan BB cair 5 kali per hari. Hasil pemeriksaan balance cairan kurang dari 326 dan hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan natrium 129, kalium 2,1, klorin 102. Menurut Aspiansi 2017, pengobatan kanker serviks sendiri akan mengalami beberapa efek samping antara lain sesak napas, mual muntah, susah menelan, bagi saluran pencernaan terjadi diare, gastritis, sulit membuka mulut, sariawan, penurunan nafsu makan terdapat pada terapi eksternal radiasi. Pembahasan ditemukan data pada kedua pasien mengalami penurunan berat badan, mual muntah, perut terasa kenyang dan nafsu makan menurun, sedangkan data antropometri yang didapatkan pada pasien 1 terdapat penurunan berat badan hingga 10 kg dan pada pasien 2 terdapat penurunan berat badan 2 kg. Hal ini sesuai teori menurut Gula Dewi 2014. Malnutrisi juga menyebabkan terjadinya depresi pada pasien yang ditandai oleh perubahan kualitas hidup dan penurunan drastis pada pasien kanker serviks bersifat multifaktorial seperti akibat terapi anti kanker, anoreksia, dan asupan makanan yang tidak adekuat. Keluhan klien pertama dan kedua dengan diagnosis ansietas yaitu klien mengatakan merasa cemas dan khawatir terhadap kondisi yang dihadapi. Klien terlihat murung dan gelisah, pasien terlihat kurang kooperatif jika ditanya. Menurut teori Aspiansi 2017, tidak sedikit pula pasien dengan diagnosa positif kanker ini merasa cemas atau penyakit yang dideritanya. Kecemasan tersebut bisa dikarenakan dengan kurangnya pengetahuan tentang penyakit, ancaman, status kesehatan, dan mitos di masyarakat bahwa kanker tidak dapat diobati dan selalu dihubungkan dengan kematian. Pembahasan diagnosa keperawatan. Diagnosa yang berbeda antara pasien 1 dan 2 adalah pada pasien 1 yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis dan perfusi jaringan tidak efektif berhubungan dengan penurunan hemoglobin, dan pada pasien 2 muncul diagnosa keperawatan pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas dan hipovolemia berhubungan dengan kurangnya cairan aktif. Diagnosa yang sama antara pasien 1 dan 2 adalah defisit nutrisi berhubungan dengan kurang asupan makanan, ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap konsep diri, dan resiko infeksi berhubungan dengan penyakit kronis. Pembahasan diagnosa keperawatan. Sesuai teori nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis menurut buku SDKI 2016, nyeri kronis adalah pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual dan fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat dan konstan yang berlangsung lebih dari 2 bulan. Gejala dan tanda adalah ada 2, yaitu mayor dan minor. Perfusi jaringan tidak efektif berhubungan dengan penurunan hemoglobin menurut Brunner 2013 pada pasien kanker serviks. Pada pasien kanker serviks mengalami sekret berlebihan, keputihan peradangan dan lesi, dan dilakukan pemeriksaan hematologi. Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas dan hipovolemia berhubungan dengan kurangnya cairan aktif menurut teori Aspiansi 2017. Efek samping antara lain sesak napas, mual muntah, sulit menelan, bagi saluran pencernaan terjadi diare, gastritis, sulit membuka mulut, sariawan, penurunan nafsu makan biasa terdapat pada terapi eksternal radiasi. Defisit nutrisi berhubungan dengan kurang asupan makanan, resiko infeksi berhubungan dengan penyakit kronis. Defisit nutrisi dihubungkan dengan penurunan berat badan yang mencolok, kelemahan umum, perubahan kemampuan fungsional, kelambatan penyembuhan luka, peningkatan kerentanan terhadap infeksi, dan perpanjangan rawat inap. Ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap konsep diri. Konsep diri pasien meliputi gambaran diri, peran, dan identitas. Kaji juga ekspresi wajah pasien yang murung atau sedih serta keluhan pasien yang merasa tidak berguna atau menyusahkan orang lain. Pasien kanker serviks post kemoterapi biasanya mengalami keluhan cemas dan ketakutan.
Pembahasan perencanaan. Nursing Intervention Classification adalah sebuah taksonomi tindakan komprehensif berbasis bukti yang perawat lakukan di berbagai tatanan keperawatan. Nanda 2015. Intervensi yang berbeda juga disesuaikan dengan diagnosa pasien 1 dan 2, yaitu intervensi pada diagnosis nyeri akut dan perfusi jaringan tidak efektif pada pasien 1, pada pasien 2 intervensi pada diagnosa pola nafas tidak efektif dan hipovolemia. Intervensi yang diberikan pada pasien 1 dan 2 sesuai dengan diagnosa yang ditegakkan. Intervensi yang sama pada kedua yaitu diagnosis defisit nutrisi, ansietas, dan resiko infeksi. Pelaksanaan keperawatan. Tindakan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan pada pasien pertama dengan mengidentifikasi karakteristik nyeri PKRST, mengobservasi reaksi nonverbal terhadap rasa nyeri, mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam untuk mengurangi nyeri, dan berkolaborasi untuk memberikan obat analgetik sesuai dengan program terapi pada pasien pertama. Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah selanjutnya sesuai dengan perencanaan pada pasien pertama yaitu perfusi perifer tidak efektif dengan mengkaji adanya perdarahan, memonitor vital sign, memonitor hasil hemoglobin, dan memberikan transfusi darah 2 kop per hari. Berdasarkan perencanaan yang dibuat, peneliti melakukan tindakan keperawatan yang telah disusun sebelumnya untuk mengatasi masalah pola nafas tidak efektif pada pasien kedua, yaitu dengan memposisikan pasien untuk mengurangi sesak napas, memonitor status pernapasan dan oksigenasi, memonitor suara tambahan. Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah selanjutnya pada pasien kedua sesuai dengan perencanaan dengan mempertahankan intake dan output, memonitor status hidrasi, monitor hasil pemeriksaan laboratorium, memantau tanda-tanda vital setiap 15-1 jam, memberikan cairan dan obat melalui intravena. Pelaksanaan keperawatan. Tindakan keperawatan yang dilakukan untuk mengatasi keperawatan defisit nutrisi pada kedua pasiennya sesuai dengan intervensi, yaitu dengan mengidentifikasi status nutrisi pasien, mengidentifikasi alergi, memonitor asupan makanan, dan yang terakhir menganjurkan pasien untuk menghabiskan porsi makan yang telah diberikan atau makan sedikit tetapi dalam jangka waktu sesering mungkin untuk menghindari adanya malnutrisi. Tindakan keperawatan yang dilakukan untuk mengatasi masalah keperawatan ansietas pada kedua pasien dengan intervensi yang telah dibuat, yaitu memonitor adanya tanda-tanda ansietas, melakukan BHSP, mendengarkan keluhan pasien dengan penuh perhatian, menganjurkan pasien untuk mengungkapkan apa yang dirasakan saat ini, dan mengajarkan teknik relaksasi. Tindakan keperawatan yang dilakukan untuk mengatasi masalah perawatan risiko infeksi pada kedua pasien disesuaikan dengan intervensi, yaitu dengan menganjurkan kepada pasien untuk meningkatkan intake nutrisi, mendorong pasien untuk istirahat dan cukup, dan mengajarkan kepada pasien dan keluarga tanda dan gejala infeksi. Evaluasi keperawatan. Evaluasi merupakan sebagai penilaian status klien dari efektivitas tindakan dan pencapaian hasil yang diidentifikasi terus pada setiap langkah dalam proses keperawatan serta rencana keperawatan yang telah dilaksanakan. Nanda 2015. Diagnosa perawatan yang teratasi pada pasien 1 yaitu 3 diagnosa dan 2 diagnosa yang teratasi sebagai pasien pulang pada tanggal 5 April 2019 selama 4 hari perawatan. Diagnosa keperawatan yang teratasi pada pasien 2 yaitu 3 diagnosa dan 2 diagnosa yang teratasi sebagian pasien pulang pada tanggal 7 April 2019 selama 6 hari perawatan. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan pengajian diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, saran bagi peneliti, bagi perawat ruangan, bagi perkembangan ilmu keperawatan. Terima kasih.